Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal muamalah yang sering muncul di SKBPI CPNS. Sebelum kita masuk pada soal dan pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Meminjam uang atau barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjam disebut A. Riba fadli, B. Riba qardi, C. Ribayat atau ribayadi, D. Riba nasi'ah, E. Pinjam meminjam. Nah teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Riba qardi. Kenapa riba qardi? Karena kita akan lihat ya teman-teman satu-satu definisinya. Yang pertama adalah riba fadli. Nah, ini riba fadli ini adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama beratnya. Nah, ini riba fadli. Nah, kemudian riba yadi. Riba yadi ini merupakan jual beli timbangannya sama, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Nah, ini ribayat ya, riba yadi. Kemudian riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah akad atau jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Nah, udah ada akad namun barangnya nanti ambilnya gitu. Ini riba nasi'ah. Nah, kalau pinjam meminjam ini ada lain ya, masuk kategori lain. Nah, sedangkan riba qardi ini adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikan barang atau saat mengembalikan apa yang dipinjamnya. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, riba qardi, yaitu meminjam uang atau barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjam. Nah, seperti tadi saya katakan, jelas ya teman-teman. Kita pun juga sudah membahas di video sebelumnya, yaitu tentang fikih muamalah, jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Jadi silahkan dibuka kembali videonya. Insya Allah ada pembahasan yang lebih detail lagi. Kemudian kita masuk soal nomor 2. Orang yang terbiasa memakan riba, maka akan mempunyai anggapan bahwa riba adalah A. Sama seperti jual beli, B. Termasuk sistem perekonomian, C. Mudah mendapat keuntungan, D. Strategi berdagang, E. Membantu pemberian modal. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Sama dengan jual beli. Kenapa? Karena bagi orang yang udah terbiasa makan riba, maka dia beranggapan bahwa riba ini sama dengan jual beli. Karena apa? Yang berkaitan dengan riba ini adalah jual beli. Nah, contohnya seperti proses meminjam barang, itu kan muamalah ya teman-teman. Proses pinjam meminjam. Nah, seperti itu. Ataupun bisa kita katakan proses jual beli
yang timbangannya itu berbeda, itu kan proses jual beli. Namun karena disangkanya ini jual beli, maka ini udah biasa dengan hal riba ini. Jadi alah, kan jual beli juga gitu, dianggap sepele, padahal pada hakikatnya itu sudah menjadi riba. Nah, cuman kita nggak tahu ya. Nah, makanya riba ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada riba fadli, riba qardi, riba yadi, riba nasi'ah. Nah, gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi orang yang udah terbiasa makan riba, maka anggapannya itu riba itu sama dengan jual beli. Ini jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat soal nomor 3. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang A. Muamalah, B. Ibadah, C. Jinayah, D. Mawaris, E. Munakahat. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Ya, jelas ya. Jawaban yang tepat adalah A. Muamalah. Jelas. Jadi tidak ada pertimbangan lain untuk memilih jawaban lain gitu. Kalau ibadah emang ibadah dengan antara kita dengan Allah. Kalau jinayat ini pembunuhan. Kalau mawaris tentang warisan. Munakahat tentang pernikahan. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk nomor 4. Ayat Al-Quran yang melarang praktek riba dalam jual beli atau pinjam meminjam adalah A. Ali Imran ayat 110, B. Al-Baqarah ayat 120, C. Ar-Rum ayat 276, D. Al-Baqarah ayat 275, E. Ali Imran ayat 275. Nah, ini apa jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Al-Baqarah ayat 275. Jadi bunyinya seperti ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi teman-teman boleh dibuka lagi secara detailnya ayat Al-Quran, yaitu yang menjelaskan tentang riba, yaitu Al-Baqarah ayat 275. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tukar menukar dengan barang lain dengan cara atau akad tertentu atas dasar suka sama suka disebut A. Pinjam meminjam, B. Gadai, C. Sewa menyewa, D. Tukar menukar, E. Jual beli. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah E. Jual beli. Nah, jadi teman-teman, ini pertanyaan seperti ini kadang-kadang membingungkan. Karena pertanyaan pertama kan dikatakan tukar menukar barang dengan cara akad tertentu atas dasar suka sama suka. Jadi kan kita lihat tukar menukar. Oh, ini tukar menukar. Ini pasti jawabannya tukar menukar gitu. Jadi jangan sampai terjebak oleh soal, teman-teman. Jadi diperhatikan lagi apa yang dimaksudkan di sini dalam soal. Jadi ini yang ditanyakan adalah ada akadnya, akad atas dasar suka sama suka. Jadi ini adalah jual beli. Kenapa? Karena jual beli pada hakikatnya ini adalah proses tukar menukar barang dengan barang dengan uang. Nah, itu dengan suka sama suka. Nah, seperti itu. Nah, barter ya, proses tukar menukar, itulah jual beli. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau pinjam meminjam itu meminjam barang kemudian dikembalikan. Kemudian kalau gadai, menggadaikan barang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian sewa menyewa itu kayak rumah ya, penyewaan rumah. Kemudian tukar menukar. Nah, beda ya. Jadi yang pasti adalah jual beli. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 6. Jual beli tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang agama karena A. Menipu pembeli, B. Merugikan penjual, C. Merugikan pembeli, D. Mengandung unsur ketidakpastian, E. Menipu penjual. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat?
Jawaban yang tepat adalah D, mengandung unsur ketidakpastian. Kenapa? Karena jika terjadi proses jual beli suatu tanaman yang belum layak panen. Nah, contoh, misalnya saya ingin pergi ke rumah seseorang yang mempunyai pohon mangga, banyak pohon mangganya. Namun mangganya ini baru berbunga, belum berbuah. Datang kita pergi untuk membeli buah tersebut. Ini padahal masih bunga. Kita bilang nanti ketika panen saya beli 50 kilo dengan harga 100.000. Nah, yang punya tanaman mengambil uangnya dan yang si pembeli tidak mengambil mangganya. Diambilnya kapan? Pada saat panen. Nah, itu yang nggak boleh, karena di situ ada unsur ketidakpastian. Apa yang tidak pasti? Yang tidak pastinya itu bunganya itu jadi nggak buah. Nah, seperti itu. Itu buahnya akan masak nggak, dimakan tupai nggak, nah, seperti itu. Itu kan nggak jelas, karena itu sesuatu yang nggak nyata, belum nyata, baru bunga. Kecuali kita langsung membeli buahnya, emang udah ada buah, saya beli buah mangga sekilo, langsung dipetik dari pohonnya, petik terus sekilo, bawa pulang, kasih uang, selesai. Itu boleh. Kalau seperti ini kasusnya, ini tidak boleh ya. Ini ada unsur ketidakpastian. Jadi pohon mangga ini mana tahu sebelum dia itu habis panen udah mati pohonnya, kan gimana? Ya kan? Kita harus memikirkan hal yang seperti itu juga. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya ini adalah D, mengandung unsur ketidakpastian. Jelas ya. Kemudian kita akan lihat soal nomor 7. Disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk A, memilih barang-barang yang akan dibeli, B, meneruskan atau membatalkan jual beli, C, menunda jual beli, D, meneruskan jual beli, E, membatalkan jual beli. Jadi teman-teman, apa jawabannya? Terkait tentang khiyar. Kita juga sudah membahas ya video tentang khiyar, pembahasannya yaitu di video fikih muamalah jual beli. Ada juga unsur khiyarnya di situ. Nanti silahkan dibuka kembali videonya dan silahkan belajar kembali di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah B, meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, pada hakikatnya jual beli ini namanya jual beli, ada penjual, ada pembeli. Jadi pada saat terjadi proses jual beli ini tentunya si penjual menawarkan barang yang dijualnya, barang yang dijual. Kemudian si pembeli ini menanyakan kondisi barang bagaimana, ini seperti apa harganya. Nah, kemudian setelah udah tahu seluk-beluk barang itu seperti apa, dan si penjual pun sudah menjelaskan seperti apa barangnya, kemudian dalam proses ini si pembeli ini berhak untuk meneruskan, melanjutkan, yaitu meneruskan maksudnya membeli barang tersebut atau membatalkan barang tersebut, nggak jadi ambil, itu boleh. Itulah yang dimaksud dengan khiyar dalam jual beli. Walaupun kita udah tanya-tanya jawab tentang jual beli, udah tanya ini harganya berapa, ini kayak mana, nah seperti apa, kita punya hak untuk membatalkan dan meneruskan. Nah, jadi ini disebut dengan hak khiyar, hak kita sebagai pembeli dalam proses jual beli. Jelas ya teman-teman, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Kemudian kita akan lihat soal nomor 8. Jual beli hasil tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang karena A, menipu pembeli, B, merugikan penjual, C, merugikan pembeli, D, merugikan kedua belah pihak, E, mengandung unsur ketidakpastian. Ini soalnya sama ya seperti soal nomor 6 tadi. Kita lihat lagi ya, sama ya. Jadi ini sama, jadi tidak saya jelaskan lagi. Sama soalnya seperti ini. Ini jawaban adalah E, mengandung unsur ketidakpastian. Kita lanjut saja. Soal nomor 9. Saya terima barang ini dengan harga sekian. Ungkapan ini adalah contoh dari lafaz
A. Ijab, B. Sumpah, C. Janji, D. Kabul, E. Bai'an. Nah, teman-teman, ini apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah kabul, D. Kenapa kabul? Karena pada hakikatnya kan proses akadnya itu kan saya beli, saya berikan uang ini untuk membeli barang saya, itu ijab. Kemudian dijawab oleh si penjual, saya terima. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Contohnya misalnya si penjual dan si pembeli. Jadi si penjual mengatakan saya serahkan barangnya, saya jual barangnya dengan harga sekian. Nah, kemudian si pembeli menjawab saya terima barang ini dengan harga sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya yang saya serahkan itu adalah ijab, saya terima adalah qabul. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Kemudian kita akan lihat soal nomor 10. Jual beli yang terlarang adalah A. Jual beli kerbau untuk modal usaha, B. Membeli barang untuk kebutuhan, C. Membeli barang untuk ditimbun, D. Membeli buku dalam masa khiyar, E. Membeli barang ke supermarket. Nah, ini bagaimana teman-teman jual beli yang terlarang? Jawabannya apa yang tepat? Jawabannya adalah C. Membeli barang untuk ditimbun. Nah, kalau menjual kerbau untuk modal usaha boleh, selama kerbau itu bukan dari kerbau curian. Kemudian membeli barang untuk kebutuhan boleh, tidak masalah, tidak terlarang. Kemudian membeli buku di dalam masa khiyar boleh. Khiyar itu kan meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Kemudian yang E, membeli barang di supermarket. Jangankan di supermarket, di kios pun kita boleh membeli barang, ya gitu ya teman-teman. Jadi yang tidak boleh atau yang terlarang adalah membeli barang untuk ditimbun. Itu nggak boleh. Beli barang timbun tidak digunakan, itu sifatnya mubazir ataupun tidak, ya nggak bagus lah. Apalagi ya seorang penjual ya menimbun barang, kemudian ketika harganya naik baru dikeluarkan barangnya, ketika murah ditimbun lagi, itu ya nggak boleh ya. Merugikan semua pihak. Nah teman-teman, jadi teman-teman, ini soal-soal yang sudah saya bahas, ini pembahasannya juga lengkap, ada videonya, yaitu materi tentang muamalah, tentang jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Jadi silahkan nanti setelah belajar tentang soal ini, silahkan dibuka maksud saya materi tentang muamalah. Jadi lebih dapat materinya, ilmunya insya Allah berkah. Oke teman-teman, jadi sekian. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam memberikan ilmu, itu semata-mata datang dari kekhilafan saya atau kebodohan saya. Dan apabila ada ilmu yang bisa diambil, itu semata-mata datangnya dari Allah. Insya Allah silahkan diambil ibrahnya. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang muamalah juga, soal tentang muamalah juga insya Allah. Dan teman-teman, apabila ada komentar, saran, kritikan, masukan, ataupun pertanyaan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, saya ulangi lagi, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.